samarkan namaku ya Mas, soalnya ini menyangkut aib keluarga. Aku dari kecil tumbuh tanpa sosok ayah dan ibuku jadi single mom. Oke, aku punya ide. Apa? Malam itu aku mendengar ada suara orang masuk rumah. Tapi aku takut itu maling. Ternyata orang itu masuk kamar ibuku dan gak bersih. Aku takut banget waktu itu. Kenapa ketawa anjing? Gak lebih ke kenapa menelan ludah ya. Aku nunggu sampai orang itu keluar rumah. Setelah itu aku nangis datang ke kamar ibuku. Orangnya kaget dan nangis sampai pegang pisau, minta aku buat bunuh dia. Tiap lihat ibuku, aku kadang masih merasa jijik dan marah. Ini langsung frontal apa ya, Bu? Yo, Bahaya bro, Oh, wis tak kandan nih. Gak sangkut dikata ya. Bu mau Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo angkat rapi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Falaza Dan Karim Sujatmiko. saya Ben Brilianti. Kita kembali lagi di episode hari Jumat. Masih dengan kita bertiga. Kayak mercon banting Iya, cangkemmu. kepaket lu. Anjir kebanting mau. Hari Senin. Hari salah. Senin. Hari Mohon Senin. maaf teman-teman. Kita hadir lagi di episode hari Senin. Masih dengan formasi bertiga karena kemarin kita baru saja menjawab satu pertanyaan. Iya. Iya kan? Ternyata masih ada 214 ya. 214. Gokil. Dan gokil. 200-nya nggak terkirim pending. Oh, pondel apa Lumayan kok nih gue banyak. Lah ya goblok. makanya. Delok, pertanyaan nih loh. Oh, wis. Iya. Gini Mas ya. Gimana, Pak? Pertanyaan nih kan niku. Sudah 2 minggu kita duduk di sini. Gak Hmm. mulia deh. Gak mulai kelambiku pancet. Pancet, ya kan? Semuanya itu semua dedikasi untuk Mas Buntu. Ultras buntu tok iki. Demi cuk. Demi Gokil, gokil. gokil ya. Aku rene ku ninggal melantur. Bajaku ku. Sak minggu lho Kata iki. kuncut. Nah, bayangno men. Kata Tengkang tunggu. kecut cuk. Iya. Sak kelek-kelek ade kecut iki. Ya kan hanya robusta kali. Kelek rebus tanya apa ya nih. Iya. Oke teman-teman, seperti biasa langsung saja kita menuju pertanyaan ke Ultras Buntu yang sudah menanti-nanti pertanyaan mana yang dibaca. Oh iya. Soal Ultras Buntu iku pada waktu ngirim iku berharap mereka iku sampai didukun lho Fir. Oh, Sumpah ben diwaca. setara togel cuk. Gendeng sebanger emang. Kan. Gak masuk akal itu. Podcast exit Karena iki. pengen dibaca. Ngono niku. Enggak percaya kan niku. Enggak. Oh, pantes mau ono wong enem nang ngarep mang iku. Mending tak terus langsung Mas ngono jarene cuk timbang DM. Bahkan dukun-dukun niku adu mekanik, Pak. Loh, ku lho. Iya kan. Bener. Saking pengen dibacakan. Dibacakan iki ono pendengar exit Ultras Buntu sing kono, sing kono ku. Apa Datang. HP-an? Kan lah bisa buka Ini, aplikasi ini, Telkomsel ini. iku, cuk. Fokus iki lho moco, malah tuku pulsa kok niku. Engko kan iso. Tak jawab ya. Ya, dibaca dong. Oh, sorry. Dibaca. Ya, sabar. Dibaca kok langsung dijawab pertanyaannya apa. Sepurane Mas. Iki ancen sepurane Oh Dek. iya, kaget aku. Tak pikir Sepurane aku Mas. Iya. Pikir Sepurane Mas, lek tulisanku rada ancur. Ancen oret-oretan wae lho. Bukan maksudnya susunane mungkin atau karun atau piye. Terus sepurane Mas, tulisanku rada ancur alure ya. Aku wis mikir iki kudu translate iki. Aku udah mikir banyak tapi gak bisa tak ungkapkan kalau ngetik seperti ini. Aku sekarang kuliah semester 8 di ITS dan lagi menggarap TA. Oke. Oke. Kudu tren Alexander Arnold iki. TAA kurang kasih Iya. dong burine. Dan ada kesibukan lain yaitu ngajar di bimbel. Rumahku di Surabaya Barat dan Manukan. Di Surabaya Barat di Manukan, kuliahnya PP. Kewendeng. Nah. Ya doreng-doreng ngono modele. Duduk PP ku Mas. Duduk PP ku Mas. Duduk PP ku Kita Mas. gorek rek ya Allah. Sejak Masalah iki oren kabeh, Cuk. Iki abang Iya, iki iya. oren. Iya. Oke, sejak semester 6 dia pedot gendaan.
waktu Oke. semester 6. Nah, Oke. sekarang dia merasa hidup ini bingung tujuannya kemana. Jadi dia setiap hari juga ngikuti alurnya aja. Oke. Kuliah ya kuliah, kerja ya kerja, cangkruk ya cangkruk. Rasa-rasanya otak ini tidak mandek, tidak berhenti untuk mikir. Semua sembarang tentang kuliah, ngajar, masa depan dan lain sebagainya kok dipikir terus gitu. Aku merasa semua yang saya alami itu koyok tak hiraukan, gak tak reken belas ya gitu. Liane konco-koncoku koyok bingung golek kerja. Nah, maksudnya teman-teman yang lainnya itu cari kerja setelah kuliah. Iki bingung iki, bingung iku. Padanan kata nih loh, Cuk. Bingung iki, bingung iki. Sedangkan aku kayak nyantai aja dan ikutin alur hidup. Terus aku setiap hari OTW rumah kampus 1 jam. Iya Pak. Waduh Pak, ITS. Nang ITS. Dan 1 jaman lah kurang lebih. Dan ikut ngerungokno podcast iki Mas. Dan lama-lama ngerasakan ceritanya orang-orang ini juga kok koyoke podo ambek aku. Saat itu aku ngerasa rodok tenang. Oh Golek konco. Iya sih. Anjing. Aku bingung cerita apa, tapi di kepalanya dia tuh banyak hal yang muter. Nah, Mas Bian pasti eruh gua Maria Posarang. Nah, dia setiap hari itu setiap 1 bulan 2 kali ngajar di sana. Posarang itu nang Kediri. Oke. Kediri tapi munggah meneh. Oke. Dalam rangka kegiatan sosial keluarga. Kegiatannya itu ya seperti itulah. Ini ngajar-ngajar dan itu bikin dia pegel. Tapi hatinya tenang. Jadi gak mikir apa-apa ketika melakukan kayak gitu. Nah, menurut sampean-sampean itu ono nasihat si laki-laki ini yang banyak pikiran ya kan di semester 8 kok koyoke nyantai yo aku yo. Uripku yo. Tapi kok konco-koncoku wis budal dhisik tapi kok aku nyantai. Tapi pikiranku penuh juga gitu. Supaya bisa ngatur hidup lebih enak untuk masa depan. Ya apa? Oke. Ringan-ringan ya iki yo. Ringan yo. Semua pernah mengalami lah ini. Yo. Gak lulus ya hari ini. Adiknya Medot. ya semua orang mengarah di fase ini kan. Dilemanya arek enom ngerasa pikirannya penuh tapi gak nang dindi. Iki lho arek autopilot. Apa iku, Pak? Uripe ya wis dilakoni Iya. ya autopilot kan. Bener. Kuliah, kerja, wis gak mikir masa depan. Ya, Pak. Tapi harusnya nggak usah mikir masa depan nek duwe habit kayak ngono. Iya sih, Iya bener kan? sih. Masa depan tuh kan berhubungan dengan plan, rancangan. Nek semisal awakmu nggak punya plan, nggak punya rancangan, ya nggak usah ngomongin masa depan. Kenapa kamu takut terhadap masa depan? Wong kono naik gak bangun, paham gak sih? Iya. Bener. Bener gak? Kon bengok nih. Duh, omah iki kok modelnya apa ya? Tapi mbak pikir tok kamu bangun lo ngapain mesti omahe ambruk apa gak ada. Iya, kok iso keterima nang ITS raimu ha? Iya. Mungkin wajar ya, mungkin usia remaja. Quarter ya? Enggak, belum sih 22 berarti deh, 22. kurang lebih. Usia remaja gitu. Cuman sebagai seorang laki-laki memang ironinya adalah kita itu harus memberi untuk dicintai gitu. Kita harus memberi untuk dihormati. Itu laki-laki. Nek kon ngumpul riyo pasti sing diajeni lah Pak D sing paling sugih sing dijak omong terus. Iya. Sing omongannya paling dirungokno. Iya. Atau kawan jejeri biasa liane lu nang isor. Bener. Sing kuli Iya kan. Sing kuli dikongkon-kongkon itu rokok. Iya. Cuk, lorone cuk. Nek kalau sing kuliah emang sik ngelepo, emang kerja. Emang sik kerja. Ngerti Nang omah iku. gitu. Nah, memang ironinya seperti itu. Dan bagaimana di fase sekarang ini yo, mau nggak mau apa yang kamu sukai perlahan-lahan dilatih untuk menuju ke tahap monetisasi. Monetasi. Dimonetize gitu. Jadi kon misalnya seneng ngajar yo, perlahan-lahan masuk ke arah dewasa, karena dewasa itu penuh dengan kesibukan mencari pendapatan, menstabilkan finansial. Gurungku ono insan-insan perempuan yang bergantung hidup pada kamu, itu kuncinya cuma nang ekonomi gitu. Jadi coba pindah kuliah jurusan ekonomi. Anjing. Bukan Wis gitu. kate lulus, Cuk. Bukan, maksudnya
ya nggak apa-apa kamu melakukan apa yang kamu sukai boleh, tapi sesekali pikirkan bagaimana cara memonetize apa yang kamu sukai, karena mau nggak mau kamu akan menjalani apa yang kamu sukai tanpa sengaja kamu akan jadi expert. Nah, nek expert tok gak ono duwike ya kon keren. Tapi kerucukan wetengmu. Nah, bener. Pilihane iku. Luwe tok ya. Ya bener sih lek nang zaman fase-fase iku aku sing tak sesali mbiyen kenapa gak ndang monetasi iku bener. Nggak melulu memang pasti ono keinginan kayak memuaskan. Wah, aku kerja rek, aku akhirnya duit akhirnya duit dewe, akhirnya pengen happy tok. Nek saranku ya Mas ya, ndang marekno fase musim saiki ku ojo dibiarkan berlarut-larut. Ndang diambil keputusan apa meneh lek wis lulus kuliah ndang golek kerja atau iku mau monetasi apapun sing iso mbok duitno dan ndang nabung iku penyesalanku cuk. Ndang nabung ket lulus kuliah iku penting banget. Setuju, anjing. Satu-satunya penyesalanku narkoba itu bukan karena utekku rusak atau uripku sedikit keskip ya pertumbuhannya ya. Karena aku gak iso nabung nek narkoba biyen iki. Padahal mbok lumpukno wah iso tuku omah Pak, yakin. maksudku. Iya. Ya iyalah gendeng. Berang tahun niku Firza iki. Iya. Sadurunge ono sabu Firza wis nyabu. Pak gajian. Terus manusia apa yang tak gawe gatel? Itu aku lagi. Bae uyah. Sik busa mbiyen. Gaji itu mentok nang 15 Bi. Tanggal 15 16. Onteke. Anjing. UMR Surabaya lebih gua padahal kerja Telkomsel tuh. Nabung tuh bener kerja tuh. Nabung tuh aku kelewatan. Aku sempet meremehkan nabung dan lain-lain. Ternyata setelah dewasa tuh nggak ada kebutuhanku sing lebih penting kecuali nabung. Nggak ada hal terpenting selain makan. Itu yang harus mengeluarkan duit. Nggak, ternyata ketakutan kita yang harus kita jagain loh. Oke. Nek sampean saiki wedi masa depan, kita sih nang level up iki, wedi ya apa carane? Nek loro ya apa? Akhirnya dana darurat ono, iya kan? Nek mobil nubruk ya apa? Iya kan? Benar. Gitu, ketakutan ini sudah level up, tapi ketakutan itu akan tetap terjadi. Nah, bagaimana sebijaksananya kamu ketakutan ini di levelnya diunggahno gitu loh. Karena ya wajar lah arek seumuranmu seneng karjo ben seneng musik dibelani sampai melok ITS jazz ya kan. Iya, kayak musik ITS jazz ngono-ngono. Dang nabung iku sih. Pak Bian gimana? Gak ada. Sama aja. Ya wis lah. Sama aja soalnya wong di semester 8 iku yo ancen fase maga. Iya, ketika masuk ke lembar berikutnya ancok opo ya sing dilakoni yo gitu kan. Ketika dia udah di semester 8 iki lagi datar-datarnya iku fase berbahaya. Apakah nanti kamu akan memulai karir dengan semangat apa dengan biasa aja? Iku fase-fase gitu. Bener. Lah aku ikut setuju sing mulai memonetisasi aku mau. Karena di dunia kerja pada akhirnya Mas, kita itu gak ngerti pengalaman mana yang berguna di kehidupan kita sebelum bekerja. Bener loh. Yang berguna untuk bekerja. Kamu udah maksudku gak sih maksudku? Ya makanya akhirnya muncul jurusan sing gak sesuai sama kerjaannya gitu kan. Dan aku kuliah psikologi, ternyata yang kepake di kerjaanku sekarang adalah satu mata kuliahku yang dulu yang aku dipaksa untuk mengobservasi orang. Merong SKS toh Pak. Dan itu yang berdampak berguna untuk seluruh kerjaan sekarang. Iya. Benar. Liane ono biopsikologi, maksudnya pelajaran tentang otak, terus mari ono psikologi industri organisasi. Tapi ternyata sing berguna itu adalah sing mata pelajaran OI, observasi dan interview itu mau. Karena itu langsung bertemu masyarakat dan aplikatif gitu ya. Aplikatif. Terus kan diajari covert, semacam-macam lah itu. Nah, artinya adalah kita tuh nggak tahu pengalaman mana yang digunakan untuk bekerja, pengalaman dia yang sebelum bekerja. Jadi memang anjing, kon pilihannya adalah kon berperang, kon belajar pakai pistol di saat kon perang. Apa sebelum kon perang, ngerti gak sih? Kan kon aja dunia bekerja. Ayo serang. Ancok ya apa iki ya? Ya kan ambek sinau, ambek bedil-bedil ya ciu. Bener. Atau sing iku ya tukang kebun di medan perang atau tentara di kebun. Milio. Dan semester 8 masuk ke setelah kelulusan iku jebakannya adalah iki pertama kali nang uripmu gak ono regulasi sing formal.
Ya. Jadi kok nang omah wis iku wis aturan dhewe literally iya. urip aturan deng teko ke SD, TK sampai kuliah mari kan malah regulasi terus mlebu isu. Kuliah mene, Oh, kuliah iya, bener. SKS, moro-moro deng kosong. Iki bener iki. Iku jebakan, Cuk. Jebakan karena di usia tugas di masa-masa tugas akhir itu kita dipaksa parent ourselves apa ya? Kita jadi orang tua untuk diri kita sendiri kan. Ya kon sing motivasi awakmu dhewe, kon sing ngandani awakmu dhewe. Bener. Kon sing ngongkon awakmu adus, kon sing ngongkon awakmu kapan Bimbingan. kerja, bimbingan. Iku jebakan iku Jebakan sumpah. gak ono supervisi kan? Yes, gak ono literally gak ono sing nyeneni, gak ono hukuman, gak ono SP. Terus kon mari ngono pas lebaran berlindung di balik jangan tanya kuliah semester berapa ora jancu kon. Iya kan? Oh iya semester 8. Ayo marekno ae Mas, gak usah tempe. skripsiku pokoknya dimarekno, gak usah api-api. Kabeh wong dipisu. Iya, tolong di sensor yo. Aku Nah. ngomong-ngomong ini yo. Disensor mek tokno gambarnya Mas, thread ngene. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Mau pertanyaan dari cewek cowok Wes, masalah gitu. apa? Dia kemarin sudah cowok ya, ini cowok lagi, coba ada yang Cewek. Iya, yang Oke. perempuan nggak? Kalau itu maumu. Mas Fir, Mas B, Mas Karjo. seneng loh Iya. aku. Diprediksi akan ada terus loh sampai wong iki. Mm-mm. Tumben pakai kaos hitam, Mas. Iya, Iya, gokil ya. Gokil ya. Sangar loh iki. Keras. Tapi minta tolong samarkan namaku ya, Mas. Soalnya ini menyangkut aib keluarga. Maaf rada panjang, aku dari kecil tumbuh tanpa sosok ayah. Dan ibuku jadi single mom. Dek tumbuh tanpa sosok ayah Heeh. dan ibu tadi single mom. Heeh. Oke. Oke, aku punya ide. Apa? Oh, Iya, iya. untuk melanjutkan ini Iya, maksudnya. untuk Iya. melanjutkan apa ya. Mungkin karena itu ibuku mendidik anak-anaknya jadi keras. Oke. Tapi aku sebagai anak merasa tidak bahagia. Aku merasa ibuku tidak pernah bangga sama aku, pencapaianku dan lain sebagainya tidak pernah diapresiasi. Sampai aku juga kerja keras untuk diri sendiri. Dan merasa jengkel sama ibuku sampai aku punya trauma sama ibuku. Waktu itu aku cuma tinggal berdua di rumah sama ibuku. Adik ikut nenek dan kakakku merantau dan sudah berumah tangga. Malam itu aku mendengar ada suara orang masuk rumah. Tapi aku takut itu maling. Ternyata orang itu masuk kamar ibuku dan mereka bersih. Aku takut banget waktu itu. Kenapa ketawa anjing? Enggak lebih ke kenapa menelan ludah ya? Aku berusaha Mungkin tidak memberikan kering. respon apapun, Pak. Mungkin kering. Kering. Oh, nggak apa-apa. Untuk yang nggak tahu bahasa gestur. Kayak luwe banget kan sampai ngelek gitu, Cuk. Aku takut banget itu karena aku masih SMA. Aku takut harus gimana. Aku nunggu sampai orang itu keluar rumah. Setelah itu aku nangis datang ke kamar ibuku. Orangnya kaget dan nangis sampai pegang pisau, minta aku buat bunuh dia. Langsung. Tapi aku tetap nangis dan malam itu aku lari pergi ke tempat saudaraku. Ibuku malah kabur dari rumah dan menyebarkan isu bahwa beliau takut pulang karena aku nakal dan berani sama ibuku. Semua tetanggaku taunya aku yang nakal. Bahkan aku nemukan pil KB di rumah lemarinya. Yang berarti hal itu lebih dari 1 kali. Setelah ibu kabur, seminggu aku disuruh sama Pak Deku minta maaf ke ibuku dan jemput ibuku pulang. Aku gak bisa cerita kebenarannya kepada siapapun. Karena pas aku cerita ke kakakku, mereka gak percaya. Aku marah banget tapi aku merasa itu tetap ibuku. Dan aku tetap harus memaafkan beliau, tapi sampai sekarang perasaan itu gak bisa hilang. Aku masih ngerasa ibuku jahat dan aku gak bisa ngelupain momen itu. Aku harus bagaimana bisa ikhlas menerima itu semua. Sampai sekarang masih harus menanggung tatapan tetanggaku yang mengira aku anak durhaka. Sampai bikin ibunya kabur dari rumah. Setelah itu aku takut gak akan pernah bisa tidur sebelum jam 1 malam karena masih trauma sama kejadian itu. Meskipun aku sudah merantau, bekerja dan kuliah. Tiap lihat ibuku, aku kadang masih merasa jijik dan marah. Aku harus tutupin demi keharmonisan keluargaku. Aku tetap harus bisa memaafkan ibuku meskipun sebenarnya sulit banget. Nah, ngobrol sama ibu, tanya admin. Udah mas, tapi berujung pertengkaran. Ibu marah kalau aku masih itu. Anggapannya aku masih dendam sama ibu.
Kejadiannya udah 8 tahun lalu. Dan hari itu aku masih berusaha buat sayang sama ibu, buat ngerti gimana kalau berada di posisi ibu. Mungkin karena orangnya melalui banyak sakit hati di masa lalu jadi seperti ini. Tapi sikap gak bangganya sama aku udah masih terus berlanjut dari aku lulus kuliah sampai kerja. Ibu selalu minta aku buat jadi sesuai dengan keinginannya, dalam kurung PNS. Karena kebetulan di keluargaku cuman aku yang bisa kuliah. Itu pun aku dapat beasiswa dan biaya sendiri dari kerja. Bis. Ini langsung frontal apa ya, Bu? Yo. 3, 2. Ngelak. Bahaya, Bro. Oh, wis tak kandhan nih. Gak sangkut dikata ya. Bu Tapi guyone katut. Aja dikat guyune ya wis mau. Oke. Susah juga ya. Tapi gak dodolan loh. Gak dalam rangka dodolan. Iya. Maksudku lek promo coba bendino ngono lho. Ini berkaitan dengan apapun itu ya, kadang kita juga harus sebagai anak gitu kan, karena kita terlahir mau nggak mau jadi anak, gak ono wong lahir jadi bapak kan nggak ono, kecuali mundur uripe. Benjamin Button ya, lanjut. Kita harus bisa membedakan gitu. Kita harus, yang paling harus menyadari adalah orang tua kita itu juga manusia gitu. Maksudnya ya sama seperti kita gitu. Kenapa itu menjadi kesalahan terbesar? Karena ya orang tua di mata kita tuh harus sempurna gitu, gak iso Pak. Beliau juga manusia yang dimana sebenarnya ini tidak ada yang salah ya menurutku ya. Tidak menyalahi komitmen loh. Ibunya tidak dalam koridor pernikahan, Mas itu. Jadi dia memang bebas untuk memilih hidupnya terlepas dia dewasa. Pertanyaanku sekarang satu. Apakah dengan ibumu berbuat seperti itu dia melupakan tugasnya gitu? Kan enggak. Apakah dengan ibumu seperti itu membuat dia durhaka terhadap anak? Kan ya enggak gitu loh. Semata-mata semuanya yang ibumu lakukan itu seolah-olah kan menyebalkan. Koyok kon iso ae nglakoni nasihatmu. Percaya kon nek ngerti lubuk hati yang paling dalam dari ibumu adalah ibumu tidak pernah mau kamu sampai berada di posisi dia. Makanya dia lebih jahat ke kamu daripada jahat ke dirinya sendiri. Karena dia takut kamu mempunyai kehidupan yang sama seperti ibumu gitu. Jadi memang berat aku rasa ya. Aku coba tadi membayangkan katanya akan serem gitu. Cuman ya kita berhenti di sini gitu. Orang tua kita hanya akan tetap sempurna saat dia menjadi orang tua. Dia tidak akan pernah sempurna saat dia menjadi orang biasa. Karena dia juga sama seperti kita. Dia pernah dilahirkan, dia pernah belajar realita kehidupan, dia pernah disakiti oleh sebuah kenyataan sehingga dia menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Jadi kalaupun kamu pengen marah atau pengen terus meneruskan dendammu, sekarang coba nih aku yang menuntut kamu. Apakah kamu bisa mencari tahu dan mencoba membayangkan tentang masa lalu ibumu? Dengan seperti itu, Mas, dakduk. Sorry. Gak mlebu pik soalnya mau. Oh iya ya. Dengan seperti itu, menurutku kamu berhak marah. Nah misalnya, kenapa sih sampean ngene? Masa laluku ngene. Kau ngerti kabeh ceritanya dan kamu tidak bersedih dengan itu. Dan kamu marah ibumu ngono. Oke, itu wajar. Itu fair. Tapi nek kon nggak ngerti masa lalu ibumu dan kamu menghakimi dia di hari itu saja tanpa mengerti apa alasan di hari kemarin, menurutku itu nggak fair. Gitu. Menurutku ya, gitu. Apakah kamu pernah bertanya kenapa perpisahan mereka? Apakah kamu pernah bertanya seberapa besar dunia sudah mengerti ibumu? No, kamu dia tetap orang manusia biasa. Koyo ibu-ibu pabrik sing metu teko pabrik shift 3 mari mulai itu. Ya ini sama. Mas Pion sama. Iya, Nggak pentol biasa. Sorry, sumpah. Yang mungkin membuat dia sakit adalah hubungan batin yang baik antara si anak ini sama bapaknya.
Mungkin. Karena biasanya deket kan kalau anak cewek sama bapaknya gitu ya. Betul. Untuk podo koyo ngene deh. Bian apa Karjo hari ini tek angop-angop terus. Aku ngamuk. Cuk, wah ya tek raimu gak profesional anjing, angop-angop ae, gak ada wong melok ngantuk ae gitu. Tapi ketika aku tanya, kenapa sih cuma ngantuk? Sepurane Pak, melantur mamengi ya amit sewu ya PE, gak bakal terjadi. Ditubruk ambek truk Pak, karyawanku opname, jadi aku kudu bertanggung jawab atas itu kabeh. Mari jam 4 sore mau ket mamengi gorong turu. Amit. Berhak marah nggak aku ambek Karjo? Ya. Karena Enggak, ada latar belakangnya. Bener, karena tahu latar belakangnya. Sedangkan kamu belum tahu latar belakang ibumu, tapi kamu menghakimi apa yang kamu lihat, Pak. Dia punya luka batin sama ibu ya kan, Ya, karena benar. dari cilik gak tahu dipuji, Benar. gak tahu Mungkin. diapresiasi. Iya. Oh, ada ya tadi keterangannya? Ada. Ya Iya. bisa jadi sih Lek. Gitu. Ya apa ya iki Ibu- aku Willison we don't judge lah. Iya. Ibumu single mom gitu. Nek kon menuntut pengen dipengerti ibumu, pernah nggak kon berpikir ibuku sih mengerti siapa? Ibuku nih yang memahami siapa? Fair nggak dari sini? Gak fair. Kamu memang harus diterima, kamu tumbuh dari keluarga yang tidak ideal. Maka jangan memaksakan untuk ideal. Saat kamu memaksakan untuk ideal, kamu hanya akan berjumpa dengan kekecewaan dan sakit hati. Kalau kamu minta dipahami ibumu, pertanyaanku seberapa kamu memahami ibumu? Dan apakah kamu tahu siapa orang yang paling memahami ibumu? Ketika kamu punya jawabannya, berarti kamu pantas marah. Aku mengizinkan kamu untuk marah hari ini. Ini tentang ekspektasimu sendiri. Ekspektasi orang tua tuh paling sempurna, akhirnya dia terluka oleh kekecewaanmu. Masalah ibumu tidak pernah memuji kamu, tidak pernah mengapresiasi perjuanganmu. Kamu kesuksesan apa sih yang perlu diapresiasi dari seorang anak, kecuali anak kecil sing iso mari mangan kora-kora tuh, weh pinter gitu. Apakah apresiasi itu? Ketika kamu diapresiasi, ya, orang yang banyak apresiasi dalam hidupnya rawan NPD, bener nggak? Nah, iki ketemper iki karyawane. Iya, karyawan Temper. ketemper. Gitu. Jadi jangan terlalu memaknai bahwa kehidupan ini tidak adil untuk aku. Tidak. Kadang kehidupan yang tidak ideal itu bisa memaksa manusia untuk tumbuh lebih baik daripada orang yang ada di lingkungan ideal. Menurutku ngono. Iya sih, kalau aku menyederhanakan mungkin nek iso apa sing iso dikontrol ya iku sing dikontrol, apa sing iso dikendalikan ya iku dikendalikan. Sing paling cedek dirimu sendiri, Mbak. Sing iso dikendalikan, responmu akan itu. Mungkin lek awakmu emang butuh pelampiasan yo lampiasno nang ndi kek bengok-bengok, misale kok biyen biasane moro-moro bengok random. Apa sampai nang pacet Mbak bengok-bengok nang gunung misale. Jadi ketika itu sudah berhubungan dengan orang lain dalam bentuk interaksi langsung, yo nek iso ditahan karena itu urusannya wis gak awakmu maneh, urusannya wis orang lain ngono. Lek awakmu tadi bisa ngomong mengizinkan marah atau enggak marah tergantung dari background ibumu melakukan hal tersebut. Nek aku awakmu berhak marah kapanpun sembarang, tapi ojo sampai iku merugikan orang lain. Benar. Lek awakmu arep ngamuk, ya wis ngamuk-ngamuk nang kamar enggak banting-banting sabun ta, banting guling sembarang, tapi lek wis ana urusane mbek uang minimal teko interaksi langsung ditahan. Benar. Ditahan gitu aja, dan jangan sampai kemarahan ini atau emosi ini menghantuimu lama jadi bikin kamu nggak produktif, eling ibumu titik kamu jadi galau langsung depres ngono. Cuman iki secara pengalaman ayo ngobrolnya lek arep dijawab psikologi ya mungkin Pak Bian iso menjelaskan lebih dalam terkait iki jatuhnya trauma kan Pak Bian. Lek menurutku ya nek iso nasehat iki kan dari permukaan, tapi lek pengen jeru kayak ya Pak Bian menghilangkan trauma kan iki jatuhnya. Ya iki kan sebenarnya basicnya adalah luka ya. Lukae saka MSC, terus hubungannya dengan ibunya nggak gitu baik. Dia merasa tidak diapresiasi. Terus diproses luka iki lho sing gorong kebahas. Dia ngerasa the truth. Wong gak percaya anjing. Wong percayane aku gak teli. Mungkin ada itunya juga ya. Tapi aku ro. Pinter ya Mas ku ngeles ngono ya. Oh. Gak kondoman, Juk. Ate
Kan kayak Tepil pil, kan? kan kayak pil. Tepil Iya iya kan? benar. Kan tepil kan. Nah, sebenarnya yang kena di hatinya apa sih, aku tak raba-raba. Mungkin nggak moral injury, maksudnya secara moral anjing kentu jinah cuk gitu kan, moral injury kayak ngono. Terus shame atau rasa malu mungkin ya. Terus kenapa ya kok iso- Dikhianati? iya, kenapa kok ono perasaan marah? Marah itu kan perasaan boundaries, batas yang terlewati ngono kan. Wong marah itu kan karena itu kan. Apa yo? Itu kan emosi batasan itu kan emosi marah itu kan emosi boundaries, emosi batasan yang terlewati atau ada sesuatu yang melewati batas itu apa ya? Makanya aku tebakanku apakah karena kisahnya dia dengan bapaknya baik atau karena dia difitnah gitu. Kalau ngomong no marah kan kita analisanya dari sana sih. Benar. Kok marah yo? Lah apa kok marah? Gitu. Kenapa kok tidak muncul perasaan kayak Firza iku mau? Iku ya menungso ya empike ya ngelak iku. Ya teles. Ya teles. Ya butuh koneksi, ambek batangan, ambek lanang iku butuh koneksi, merasa dicintai. Itulah perempuan kenapa kok menukar cintanya dengan iku seksual. Ngono. Karena dia merasa bahwa dicintai. Ngono lho, Cek. Dia mengikat dan dia memastikan bahwa lawan atau pasangannya itu tidak pergi dengan cara iku. Ngono. Ya mungkin butuh connection iku si Ibunya ini. Tapi kita gak bisa kita gak bisa nginstal pengertian bro ke anak ini. Iya. Aku cuman menjabarkan. Iya, ngerti paham aku. Tapi apa ya caranya menginstal ini? Maka ada yang harus di-uninstall. Iya kan? Apa sih kudu di-uninstall? Oke, berarti perasaan marah. Nah, perasaan marah itu adalah emosi yang tidak terluapkan. Maka harus diluapkan. Biasa nih salah satu metode nih dengan unsend message. Ngotek wake. Gak ngetik, nulis surat. Oke. Nulis surat kepadanya itu ya tujuannya siapa, Spesifik. dia ngomong apa adanya. Ya wes dilipet, ditumpuk aja, nggak usah dikirim gitu. Itu akan mengurangi secara psikologis, akan mengurangi beban emosional. Gitu. Isi ransele ditokno deh gitu. Oke. Itu salah satu treatment dari sekian banyak treatment loh ya. Itu pun kalau kon ngerasa terganggu. Tapi lek perasaan iku tidak signifikan, misalnya ya gak apa-apa, kon sih iso kerja kan. Kon sih iso urip kan. Kamu masih bisa produktif, kon iso membangun hubungan, kamu bisa menikah. Kecuali trauma itu. Nah, kalau ngomongin trauma Mas Karjo, trauma itu bisa disembuhkan apa enggak? Trauma itu akhirnya mempengaruhi dia terhadap cara pandang berhubungan dengan lanang. Nah, itu berarti kon merasa terganggu. Ancuk aku duning psikolog apa psikiater iki kudu ditreatment iki. Oke. Karena harus ada asesmennya tapi ya. Iya, Oke, karena oke. gangguan itu dikatakan gangguan ketika dia merasa terganggu kan. Gitu. Lah Iya, dia iya. gak ngerasa terganggu biasa ya wis lah. Jalan Iya berarti emosi monyet ya wis Iya. diono-ono. Masalahnya tadi di kalimat itu sampai ada diksi jijik, Pak. Lek ndelok MSC. Iku kan wis Berarti ke moral. iya berarti bukan dikhianati nggak dipercaya sama keluarganya, Pak. Berarti emang berangkatnya dari situ. Core masalahnya ada di situ ditambahi dengan keluarga sih nggak percaya ceritanya DE. Benar. Masalah difitnah sih aku coba menimbang ya. Kamu lebih menerima kamu difitnah atau ibumu ngaku ke semua tetangga? Paham nggak? Ibumu benar-benar menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang kamu mau. Tambah izin Gon. Tambah izin Gon, gitu. Dan aku rasa itu keputusan buruk yang tidak terburuk gitu. Pada akhirnya kalau kita 271 juta penduduk Indonesia kadang memilih presiden kan bukan yang terburuk akhirnya. Tidak ada lagi pilihan di dunia ini mana Terbaik. yang baik atau buruk, enggak. Mana yang tidak terburuk gitu. Karena kita sedang dalam masalah gitu kan. Nah, itu coba direnungi lagi sih menurutku karena apa ya?
nggak bisa berdiri sendiri. Dan mungkin bagi seorang perempuan memang agak susah ya, karena langsung menerima pain itu ke perasaan tanpa filter ke logikanya dulu gitu loh. Maka dari ini kita bertiga yang sebagai masmu ini mbok takoki seperti ini. Iya. Karena dia cerita wis deep banget gitu loh. Padahal iki ternyata papat loro ya, Bocah. Sebagai ponakanmu ini Aja tibae itu. Tibae wong tuwek. kita hanya pengen kamu jangan terus-terusan berjalan dengan perasaanmu. Karena dunia ini berjalan berdasarkan logika. Gitu. Bagaimana aku bisa memanipulasi perasaanmu? Menggunakan logika. Nah, maka dari itu ini bab pelajaran dari kita bertiga ini logika hari ini gitu. Jadi maafkan apa yang terjadi di masa lalumu karena memang itu adalah resiko anak tumbuh dari keluarga yang tidak ideal gitu. Dan Iya. sekarang tugasmu adalah melukis kanvasmu Anjay. tidak seburuk kanvas ibumu. Kan ngono sih. Gokil. Iya kan? Bener ya? Suatu kanvas iku lho ono biyen. Bener. Lukis Karena sepatu. menyalahkan ibumu, harusnya kamu punya tanggung jawab untuk kanvasmu lebih baik. Iki wayahe kon ngelukis nih. Karena punya pembanding. Gitu. Nah, pertanggungjawabannya di situ tuh, fokusnya ke situ. Aku akan berbuat lebih baik dari ibuku. Nah, di situ tuh kanvasmu tuh pertarungannya. Karena kalau tidak keburu masuk ke planning, iki hanya akan di sini terus nih kamu nih. Karirmu bagus, tapi kamu akan gampang emosional dan lain-lain di dunia korporasi, gampang sikut-sikutan, modun maneh gitu. Jadi secepatnya emosimu diregulasi, dikeluarkan tadi ono carai bian sampai karjo, core masalahnya juga wis digambarkan karjo, tinggal eksekusinya gimana. Dan aku percaya kamu bisa melewati karena kecil kan bapake apa meneh nek gak tatak gitu. Kamu hanya butuh pressure untuk mengeluarkan power sesungguhnya dirimu gitu. Dan Yoi. mungkin pressure ini kurang menurutku. Iya. Dendam dan luka batin itu koyo ngesaki kerikil nang dindir sih. Iya gak sih? Kerikil Kon- abot. Iya kan. Terus kon ngerasa lapo sih iki nang kene ngono kan. Tapi ya wis ternyata yang jadi masalah adalah kon nyaman Juk dengan kerikil yang ada di sakumu. Iya kan. Terus kemudian terbiasa ya ancen. Duh, aku ngomong karena itu terjadi di diriku ngono lho. Ngerti gak sih? Mungkin Mas? bukan kerikil lah. Nek analisa sing gampang dompet. Nek kon kulino ngesaki nang kanan terus, mbok saki nang kiri mbok gawe nunggu. Ya, ganja. Kapan aja. Ono maneh aku Apa? analogi ini. Adewe ku iso keracunan telek dhewe, ngerti gak? Haro. Apa ya? Nek adewe kon keblet ngising mbok tunda, iku iso ilang rasa keblet ngisinge. Ketumpuk telek anyar, jret keblet maneh deng mbok tunda maneh karena kon sibuk dan gak seneng regulasi telek, gak seneng ritual ngising iku mau karena gak produktif. Regulasi. Mbok tunda maneh. Dan telek iku nang usus besar iku tugasnya menyerap air. Masih yo gak ono banyu, dia akan nyerap Zeret. terus. Oh. Jadi ada memang kondisi di mana kita keracunan telek dewe kono. Karena kalau teman serius, jadi mungkin ini bisa Iya, mencerahkan, iya, iya. Mbak. Bener. Sampean. Jadi sampean keracunan Jancok bener Cok. dendame sampean dewe. Iya. Iya iku ancen kudu dirilis aja mbok emen telekmu iku Juk. Iya kan? Kudu di gua. Iya. Kudu di gua. Dan nek wis gambarannya karjo ini masuk nang pikiranmu, Anjing bentar lagi. siapa yang jahat? Ibumu apa kamu? Yang terhadap dirimu sendiri. Iya. Sampean dewe, Mbak. iya, Pikiranmu sendiri yang jahat. Iya, segera kendalikan apa yang bisa dikendalikan, dikeluarkan apa yang bisa dikeluarkan. Benar. Ya wis lah kalau Seperti gitu. minum racun dan berharap orang lain mati gitu ya. Anjir. Itu dia. Closing nih, nek wis apik nih closing nih, ya kan? Eman nih nek ati closing nih. Terima kasih untuk Karim Sujatmiko yang sudah Terima kasih. menemani kita. Terima kasih Mas Karim membantu mengisi. Akhir-akhir ini terima kasih sudah dikasih kopi melantur, mantap. Iki Semoga doyan. sejak aku minum melantur iki. Nah, iki lho, Tae Cuk. dadi kering. Cacul lah, ambeien cuk lo kebeler silitmu pak. Aku bisa menghilangkan dendam terhadap bapakku deh. Go. Karena lagi minum. Iya. Iki lho. Kalau lagi minum mbok pongor mana ya? Iya. Awakmu ae gak ngerti ngebesmu cangkruk melantur. Terima kasih teman-teman tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.